Jadi hari ini kelas terakhir dari Digital Business Model dan kita bakal ngomong mengenai operasional dan wrap up secara general kelasnya ini bagaimana. Nah, ini sebelumnya kita masuk materi, mungkin saya mau tanya nih buat teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya menurut teman-teman nih sudah 6 kelas. Dari kelas pertama ngomongin tentang design thinking. Setelah design thinking ada business model canvas, ada value design proposition, ada revenue stream, ada omnichannel, macam-macam ya. Nah, itu tuh sebenarnya Pak Yeri dan Pak Yusinus. Oke. Nah, apa yang membuat digital business itu berbeda dari bisnis biasa? Apa sih sebenarnya gitu? Bedanya apa gitu? Pasarnya lebih luas, Bu Risa. Apanya lebih luas? Pasarnya lebih luas. Pasarnya lebih luas. Lebih menjangkau lebih banyak juga, Bu. Karena kan memang online nggak terbatas gitu ya. Karena digital, sorry. Jadi nggak terbatas area gitu loh, Bu. Seperti sekarang ini ya Pak, kita ada yang di Batam, ada yang di Ya, mana nih? seperti kuliah nih sekarang juga kan ada di mana-mana dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu kan. Dia lebih Benar-benar. mempermudah lah digital itu. Oke, yang lain boleh. Terima kasih Pak. Boleh kalau misalnya yang kesusahan ngomong diketik, kalau mau ngomong langsung open cam seperti ini barusan Pak siapa ini Pak? Ludi, Pak Ludi. Ludi. Pak Ludi. Oke. Iya, Bu Risa. Ya, seperti Pak Ludi. Ada yang lain? Ya, dengan belajar bisnis digital ini, Bu, digital bisnis ini memudahkan kita untuk menjangkau dan melihat seperti apa sih yang harus kita kerjakan untuk mencapai goal yang sebenarnya. Dan mengenai market yang luas. Oke, market yang luas balik lagi ya, market yang luas ya. Untuk mencapai goal. Jadi mungkin goal yang sebelumnya mungkin bisa lebih besar daripada sebelumnya ya, Pak ya? Ya, bisa lebih besar lagi. Oke, siap-siap. Yang lain gimana, teman-teman? Mungkin cara pemasarannya, Bu ya. Nah, cara pemasarannya juga beda ya. Cara pemasarannya kalau online kan biasanya kita cuma butuh, kalau itu kita butuh gudang aja ya. Kalau misalnya kita offline, kita jualan offline, kita harus cari tempat yang strategis gitu. Cuma kalau online kita bisa simpan barang di mana aja sih. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi ini sekarang strategisnya nggak harus lokasi fisik ya, Pak ya. Tapi sekarang mungkin strategisnya di cara yang berbeda karena ini sekarang kan tipenya online gitu ya, nggak langsung ketemu, nggak perlu ngelihat orang datang fisik. Kan biasanya nyariin yang mana yang orang lewat banyak gitu ya, Pak ya. Kalau sekarang berbeda. Nah, tapi kalau kita sekarang ngomong digital business ini, kita ini seringkali itu kayak banyak definisi-definisi yang kita tuh merasa, oh iya, sudah punya website. Nah, apakah perusahaan yang sudah punya website itu adalah sebuah perusahaan digital business? Tidak. Siapa ini? Bapak siapa ini? Kenapa, Pak? Perusahaan punya website ya, benar. Tapi apakah dia menjadi bisnis? Tidak, saya kira. Mereka hanya memperlihatkan portofolio mereka dan cuman hanya ini loh produk yang aku jual. Nah, kalau udah bisnis itu berarti sudah bisa sampai ke transaksi. Oke, sampai ke transaksi. Oke, Pak. Jadi ini saya mau pertanyaan, ini ada beberapa kasus, bukan kasus sih, beberapa keadaan. Ini saya mau minta teman-teman semua juga ikut berpartisipasi, ngetik ya. Jadi jangan cuma beberapa orang doang nih. Seperti ini. Nah ini. Jadi ini kasusnya satu. Ini Natasha. Ini toko baju yang jualan di mall. Ini digital business apa enggak? Ini lumayan straightforward. Jadi nggak apa-apa diketik aja. Ya atau tidak. Gitu. Mic saya minta di-unmute. Oh, nggak usah di-unmute, Pak Suyono. Ini tidak. Terima kasih. Ya, ini tidak. Gitu ya. Oke, itu satu gampang. Lalu yang kedua juga sangat gampang. Ini Gojek App. Gojek App, apakah ini adalah sebuah digital business? Gojek ya. Ini yang satu dan dua sangat gampang. Lebih gampang dari pertanyaan tadi ke Pak Pasca. Lalu ini yang ketiga, ini yang agak sedikit membingungkan.
Adi manufaktur plastik yang membuat website dan IG. Bisa dikontak lewat IG, bisa memesan lewat IG ataupun website. Apakah termasuk digital business? Iya, iya, bisa. Bisa. Ya, manufaktur plastik ya kalau bisa memesan langsung. Iya, kalau bisa memesan langsung. Jadi, apabila website itu hanya menunjukkan portfolio, kalau katanya Pak Adi enggak ya. Tapi kalau memang kita bisa mengkontak orangnya di sana dan membuat pesanan, itu dianggap ya. Gimana Pak Pasca? Gitu dah Pak. Sebetulnya kalau hanya untuk sekedar kontak person, itu hanya rata-rata, Bu. Dan rata-rata kadang kalau melihat, oh ini dari luar negeri nih, kalau sesama Indonesia mungkin masih sesama daerah ya, masih plus 62 gitu. Umpamanya kalau dari luar, overseas, kadang udah agak berat. Itu yang akan mengurangi dari segi nilai bisnisnya. Jadi hanya portofolio. Jadi portofolio, oh ini PT ini begini, ini PT ini begini. Jadi kalau udah ada bisa sampai transaksi, itu bisa memungkinkan. Dan jaringannya jadi makin besar. Karena saya lihat beberapa partner yang di China sana pun juga seperti itu. Jadi mereka ada website dan mereka juga membuat satu kolom di mana kita bisa pesan atau kita bisa langsung bertanya langsung di situ. Itulah yang bisnis. Bedanya ya, kalau kita bisa membeli langsung, kalau menurut Pak Pasca itu ya bisa digital bisnis, tapi kalau kita cuma ada kontak personnya ya mungkin enggak, itu cuma portfolio aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Keempat, Natasha 2.0 yang tadinya jual di mall, sekarang menambah channel jualannya di Shopee dan IG. Gimana? Bisa itu iya apa enggak? Bingung. Sekarang jadi kayak bisa. Bisa iya, bisa tidak. Bisa itu apa? Teman-teman yang bilang bisa. Iya. Digital, iya. Jadi agak ngeblur ya. Jadi tinggal kita nambahin satu channel aja. Saya mungkin sekarang semuanya total offline, saya tinggal nambah selling di Tokopedia atau di Shopee yang bisa di check out-nya langsung jadi digital. Sekarang aja kita mau buat tour dan travel, ini mungkin ada teman-teman yang mau ke Batam, kalau nyariin tempat yang bagus di Batam, bisa di Tokopedia, bisa dibeli lewat sana. Kalau mungkin teman-teman belum tahu, soalnya saya baru tahu juga. Jadi teman-teman ngetik nama hotelnya, dan langsung bayar di sana. Jadi mereka tour travel agent nggak perlu ditelepon lagi, gitu. Kalau dulunya harus ditelepon tanya-tanya, sekarang nggak perlu telepon, langsung. Oh ternyata Pak Pasca kerjaan, salah satu kerjanya Pak Pasca ini. Ternyata, iya Pak. Karena kita punya corporate rate. Oh corporate rate. Nah ini salah satunya di Bali, di mana semua promo-promo dimasukin, tinggal tanya tanggal, mereka yang ngontakan dan dapat harga yang jauh lebih murah daripada rate kalau telepon ke sana. Nah, jadi balik lagi sebenarnya apa yang membuat digital business berbeda dengan bisnis yang biasa gitu. Apakah hanya dengan kita nambahkan satu itu bisa jadi digital business? Nah, itu yang kita nanti coba kita jawab di hari ini. Ini kasus terakhir yang agak lucu. Ini teman-teman tahu lah ya siapa ya? Ada yang nggak tahu nggak? Apa nggak ada yang tahu? Mestinya tahu. Pak Eli. Ini nah ini Atta Halilintar. Kalau misalnya kita ngomong mengenai YouTuber, selebgram, kapan YouTuber atau konten creator dianggap sebagai entrepreneur atau punya bisnis? Iya enggak? Apakah itu digital bisnis? Apakah enggak? Gimana kalau menurut teman-teman? Ketika dia bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya jadi digital bisnis. Nah itu. Apakah seperti Pak Ludi? Ketika di-endorse, jadi tetap mendapatkan penghasilan entrepreneur dan disambungkan menjadi bisnis. Nah, ini nanti coba ya, kita nanti pada akhir sesi kita endorse itu bisnis dia, termasuk digital bisnis karena ketika dia menggunakan media sosial sebagai penghasilan gitu ya. Jadi di mana dia menerima uang
menerima penghasilan dari situ dianggap ada bisnisnya. Nah, ini kita nanti coba pada akhir sesi kita coba jawab. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomong sedikit apa sih yang membuat berbeda mengenai bisnis digital business operation. Kenapa kok berbeda? Jadi kita bakal ngomongin dua hal di sana, long tail market sama teknologi supply chain. Dan yang kedua tentang business model operation. Bedanya apa sih kalau misalnya kita sekarang ngomong saya yang mungkin Institut Asia yang sebelumnya adalah kampus, kapan itu berubah menjadi digital business, atau mungkin perusahaan mana yang kalau misalnya kita bilang itu mau menjadi digital business, apa aja sih hal-hal yang harus kita lihat gitu. Nah, yang pertama ini tentang long tail ya, konsep long tail. Mungkin buat menjelaskan ini kita coba mikir mengenai musik dulu. Sekarang teman-teman kalau mendengarkan musik pakai apa? Kalau mendengarkan musik, misalnya terakhir kali mendengarkan musik itu pakai apa? YouTube, Spotify, YouTube, Joox, Spotify. Ada apa lagi? Ada yang masih pakai CD. Zaman saya kok di mobil doang saya. Spotify. Oke. Jadi kebanyakan ini kalau nggak YouTube, Spotify berarti harus streaming ya. Ini internetnya pasti pakai WiFi ini. Power ramp, oke. Reso, kaset pita. Wah, ini Pak Sukandar ini. Saya dulu punya loh, tapi zaman saya masih SMP kayaknya. Kaset pita. Ya nggak sejauh itu ya. Nah, kalau kita ngomong mengenai musik, back then, zaman dulu, musik ini kalau teman-teman ngelihat, Apple Music, terima kasih Pak Ilham. Zaman dulu itu, kalau kita ngelihat musik itu, kalau teman-teman sadar, sangat gampang mengenali muka-muka artis zaman dulu. Karena artis-artisnya yang besar itu ya 1-2 gitu. Yang besar banget gitu. Yang di bawah siapa teman-teman? Ini saya yakin teman-teman kenal deh. Yang di bawah sama yang atas. Dewa, terima kasih. Yang di atas Peter Pan. Nah, ini semua harus tahu nih. Nggak ada yang terlalu mudah untuk mengenal kan ya. Nah, dan di sini kalau kita ngelihat cost of production zaman dulu untuk membuat seseorang itu menjadi penyanyi yang terkenal itu tuh biasanya sangat mahal gitu. Sangat mahal kenapa? Karena harus ada produksi, harus ngumpulin produksinya harus sendiri-sendiri di ruang produksi yang besar, harus pakai alat musik yang tinggi, yang canggih. Dan kita mau nggak mau harus ada banyak orang yang melihat di sana. Gitu. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya kita lihat, ini tuh benar-benar cost itu, ini ada, ini kalau online itu gini ya, kalau misalnya ada sesuatu gitu, jadi kayak kita terdistract banget. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita ngelihat di sini, average person itu mau nggak mau, yang terkenal itu hanya sedikit saja gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ngelihat, itu benar-benar yang pop, yang banyak orang suka, itu yang nanti akan dipromosikan besar-besaran. Jadi akhirnya kalau anak kecil paling dulu zaman dulu itu Joshua, Tina Toon gitu. Kalau udah besar ya itu Peter Pan, Dewa, dan itu pada saat masanya ada 1 atau 2 yang sangat besar. Di mana itu orang-orang yang tidak terlalu diminati atau mungkin musik-musik yang tipenya itu mungkin ngerok, atau mungkin ngerok ya cuman beberapa aja yang kita kayak terkenal gitu ya. Mungkin ada musik-musik alternatif atau apa yang akhirnya tidak jadi produksi besar gitu, dan banyak yang tidak mengenalinya. Jadi mau nggak mau kita ini kalau ngelihat ini kurva statistik bell curve. Kalau teman-teman di sini dulu sebelumnya belajar statistik, di tengah ini yang kira-kira kebanyakan orang itu suka gitu, dan kebanyakan orang minati. Akhirnya di bawah sini itu yang orang minati sedikit-sedikit saja, itu akhirnya tidak terlihat. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini Cost of Music ini dari Jonathan Daniel sama Joe Fletcher. Ini dia dari Music Media Management. Dia ngomong sebenarnya cost of music itu apa sih gitu. Berapa sih cost of music? Kalau kita dulu beli CD ya, CD harganya 200.000. Nah, itu sebenarnya cost-nya di mana?
Dan dia lihat di sini, kalau kita, kenapa ke online itu sekarang bisa murah banget, pakai sistem subskripsi yang cukup murah gitu ya. Atau kita kalau mau membeli itu, kalau Apple Music itu murah 99 sen gitu ya. Kalau kita lihat creation cost-nya, jadi cost untuk membuat sebuah musik, kalau kita ngelihat, itu biasanya ini, artisnya 1,5 dolar. Ini per orang beli ya. 1,5 dolar. Marketing dan profitnya ini 5 dolar. Publishing itu kok nggak sampai 1 dolar. Akhirnya cost dari setiap piringan CD, biasanya ada kaset kan ada kayak 1 sampai 12 satu album itu 7 dolar, 7,46 dolar. Kenapa kok di CD itu bisa mahal? Itu karena ada production cost, ada packaging, distribution, retailnya, akhirnya jadi double jadi 2. Dan itu makanya dulu waktu kita beli CD harganya kira-kira yang asli ya, yang bukan bajakan, itu 200-300 ribu gitu. Dan itu kenapa kok akhirnya jadinya cukup mahal per CD. Tapi kalau kita sekarang nge-breakdown ke online, cost yang aslinya itu 7 dolar, itu bisa di-divided jadi 12 track, karena biasanya satu album itu ada 12 lagu. Dan kalau kita ngelihat, itu harganya akhirnya itu per tracknya atau per lagunya jadi 62 sen doang. Dan kalau misalnya kita ditambah sama online delivery cost yang kita sekarang bisa mempromosikan lewat banyak media-media yang sekarang cukup free juga, itu akhirnya jatuhnya itu per lagu yaitu cuma 79 sen per lagu. Makanya kenapa kita bisa membayar dengan murah kalau teman-teman yang pakai Apple Music, yang sangat cepat, sangat murah gitu. Dan ya itu Pak Pasca, sekarang sudah banyak software editing sound yang bisa digunakan. Itu malah sekarang artisnya sendiri nggak perlu ada production house yang besar. Artisnya sendiri bikin production house sendiri ya bisa. Nggak usah pakai production house, pakai MacBook sendiri ya bisa. Gitu. Tinggal tambahin software, beli software. Gitu. Akhirnya cost ini diturunkan sekali gitu. Dan ini apa yang dinamakan sebenarnya terjadi sesuatu yang dinamakan dengan long tail. Maksudnya apa? Karena cost itu diturunkan, direndahkan banget. Akhirnya sekarang itu nggak hanya artis-artis seperti Ariel dan Dewa yang terkenal gitu. Banyak bermunculan artis-artis yang mungkin genre lagunya itu aneh-aneh, yang akhirnya juga cukup nge-boom juga. Dan di sini dia bilang, kalau kita dulu cuma bisa memproduksi yang benar-benar banyak orang yang diminati, itu dianggap di tengah di long tail sini. Saya pakai ini. Di sini. Ini yang orang-orang banyak yang suka. Nanti ini di sini tetap diproduksi ini, orangnya produksi sendiri. Ini yang semakin kanan, semakin kecil orang yang minati gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat title rank by popularity di bawah, yang di atas ini average number of plays per month. Jadi berapa banyak musik itu dinyalakan di aplikasi yang namanya Rhapsody. Dan dia lihat, ini judulnya ada banyak banget. Sebenarnya judulnya itu ada kayak sampai 500.000. Tetapi di sini yang di play itu ya hanya itu saja, yang banyak banget yang di play. Tapi semuanya akhirnya jadi available di Spotify, di Apple Music, di Rhapsody jadi available. Nah ini garis yang merah ini sebenarnya menunjukkan kalau di Walmart, jadi ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar, ya mestinya banyak yang pernah dengar juga di Walmart. Jadi store besar banget di Amerika Serikat, dan itu biasanya offline. Itu lagu-lagu yang available di Walmart itu ya cuman yang di kiri doang. Gitu. Tetapi sekarang dengan adanya online, jadi ada semua gitu. Mungkin orang-orang yang aslinya itu kurang terkenal, yang mungkin peminatnya itu lagunya tidak banyak, tetapi suka musik, misalnya musik meditasi. Akhirnya ada orang yang memproduksi musik meditasi itu, dan ada yang mendengarkan gitu, karena ada platformnya. Nah ini. Dan ini kalau teman-teman ngelihat, ini Rhapsody itu musik seperti Spotify, Amazon itu buku-buku. Dan ini Netflix itu teman-teman juga sekarang dengan pandemi semuanya kayaknya pakai Netflix, pakai Hotstar gitu ya. Akhirnya mereka tuh punya banyak sekali title, apakah itu lagu yang ada di Spotify, buku-buku yang ada di Amazon, atau sekarang kalau teman-teman punya Android di Google Books gitu ya.
Playbooks. Di Playbook semuanya ada. Saya kemarin mau nyariin buku, waktu itu nyariin di toko buku, saya ngelihat sudah ada di digitalnya. Akhirnya hampir semuanya itu available dalam digital, dan biasanya lebih murah karena nggak harus ngeprint fisiknya. Dan di sini ada juga market baru, new growth marketnya. Kalau teman-teman ngelihat, ini dari datanya yang dari data Wired, jadi dari majalah Wired, dia bilang kalau misalnya ada produk-produk yang hanya available online saja. Jadi ada lagu-lagu yang kalau teman-teman mau beli CD ya nggak bisa, karena mereka hanya memproduksi untuk online-nya saja. Kalau di sini 22% dari total sales ya. Lalu Amazon.com, buku-buku yang mungkin orang-orang membuat bukunya tidak sampai produksi, akhirnya diupload sendiri ke Amazon, jadi personal publishing, itu ya banyak banget gitu, dan banyak yang meminati. Dan juga ada yang Netflix malah ini sekarang jarang kita ketemu film-film lama yang kita mau tonton kalau nggak di Netflix, atau kalau nggak kita mungkin bayar pakai aplikasi-aplikasi lain, itu lebih susah kan gitu. Dan ini kalau dalam blockbuster gitu ya, long tail ini gini. Jadi narrow itu yang warna biru ini dia nunjukin ini blockbuster. Jadi yang bakal muncul di teater kita, yang bakal muncul di kalau misalnya kita di XX1 gitu ya, yang bakal muncul itu ya hanya yang biru saja. Tetapi ada banyak opportunity yang bermunculan yang mungkin tidak sebanyak itu yang nonton. Kalau misalnya yang ada di teater itu biasanya ada Avenger, ada Superman, ada film-film yang blockbuster besar. Tapi ada juga bermunculan film-film lain, film-film indie yang hanya keluar di online saja, dan itu bisa difasilitasi oleh Netflix, Hotstar, Prime Video, HBO Go, dan itu jadi bermunculan banyak banget. Sebagai kita consumer dan juga sebagai produsen, itu jadi opportunity yang besar. Dan ini salah satu contohnya. Kalau misalnya kita ngelihat tentang dokumentari, jadi film dokumenter, kalau misalnya teman-teman lihat, dulunya dokumenter itu nggak segitu banyak. Dengan adanya Amazon, Netflix, itu akhirnya jadi bermunculan banyak banget dokumenter yang sebelumnya itu nggak ada gitu. Dulunya dokumenter yang masuk di TV mungkin seperti Habibie gitu ya, itu ya sedikit banget. Kalau dilihat dokumentaris yang available itu pada saat ini kayaknya dalam beberapa tahun deh ini, dalam 2 atau 3 tahun. Kalau di lokal blockbuster hanya 75 doang. Di Netflix bisa 1.100, dan di Amazon paling banyak malahan bisa 17.000 karena banyak banget yang bermunculan. Dan ya ini, teknologi itu dengan adanya sekarang ini enabling long tail. Karena apa? Karena kita cutting cost. Jadi apa? Jadi broader option dan broader audience. Dan akhirnya jadi flourishing small business. Jadi ada banyak bisnis kecil yang jadi flourishing gitu. Salah satu yang terjadi. Nah, ini kita bakal ngomongin mengenai Spotify sedikit dari sekarang dan juga nanti sedikit. Nah, ini teman-teman, saya minta ini dalam 15 menit ke depan, coba untuk melihat case-nya Spotify. Buat yang mendengarkan atau yang tidak pernah pakai Spotify, coba dilihat sendiri-sendiri aja. Background Spotify itu apa? Jadi perusahaan mana, dibuat kapan, ya background-nya background perusahaan. Yang kedua itu key statistics, jadi sekarang jumlah lagunya gimana, revenue-nya gimana, growth-nya gimana. Lalu yang ketiga yang mungkin ini perlu dipikirkan, sebenarnya keunggulannya Spotify itu di mana? Gitu. Nah, cukup clear ya, teman-teman ya. Jadi 19-15 sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih Bu Risa. Terima kasih. Gimana teman-teman, sudah selesai? Atau masih butuh waktu sedikit? Ada yang belum? Mungkin boleh ketik belum? Sudah. Yang lain gimana? Sudah. Ada yang belum? Apa sudah semua ini kayaknya ya? Sudah. Beberapa info sudah. Martinus, terima kasih. Pak Nanang, terima kasih. Sudah. Oke, kalau gitu saya minta Mbak Arvita deh. Boleh. Ada gimana? Menjelaskan sedikit? Boleh nggak open mic, Mbak Arvita?
Nggak apa, nggak. Selamat malam Bu Rina. Salah Bu Risa. Selamat malam juga, salam kenal. Maaf ya Bu yang off cam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk yang background Spotify ya Bu ya. Iya boleh. Pertanyaan pertama deh, backgroundnya silakan. Atau pertanyaan 1 dan 2 boleh. Jadi ini kan Spotify itu layanan streaming musik dan podcast yang berbasis di Swedia. Itu diluncurkan pada 7 Oktober 2008. Pas 2006 itu sedang ada apa itu namanya pengerjaannya mungkin ya Bu ya pas 2006 terus diluncurkannya pada 2008. Platform ini dimiliki oleh Spotify AB, sebuah perusahaan publik di Bursa Efek New York sejak 2018 di bawah perusahaan Spotify Teknologi yang berbasis di Luxembourg. Ya, gimana ya Bu ya bacanya. Terus kantor pusat Spotify Global berada di Stockholm, Swedia. Dan kantor pusat perusahaan berada di New York City. Spotify ini didirikannya 23 April 2006 dan diluncurkan 2008. Ada 17 kantor. Kemudian background-nya apa lagi ya Bu? Apa lagi? Kalau enggak, yang lain yang ditemukan aja nggak apa-apa, boleh juga. Oh gitu. Jadi jumlah lagunya itu sudah sekitar kurang lebih 70 juta lagu dari label rekaman dan perusahaan media. Spotify juga beroperasi dengan premium. Terus ada fitur gratis yang disertai iklan dan kontrol terbatas. Terus ada fitur tambahan seperti mendengarkan luring atau offline dengan mendengarkan bebas komersial. Itu ditawarkan melalui langganan berbayar. Untuk ini juga termasuk kelebihan dari Spotify, jadi pengguna dapat mencari musik berdasarkan artis, album atau genre dan dapat mengedit dan berbagi daftar putar. Spotify ini sudah tersedia di sebagian besar Eropa dan Amerika, Oceania dan beberapa bagian Afrika termasuk Afrika Selatan dan Mauritius dan Asia. Layanan ini tersedia di berbagai perangkat modern seperti Windows, macOS, Linux, komputer, iOS, dan Android smartphone. Oke, terima kasih. Oh ya, oke. Sama-sama Bu. Ini Spotify ini salah satu aplikasi yang sudah IPO, teman-teman. Kenapa kok saya rasa Spotify cukup menarik juga dilihat, dan kenapa ini saya barusan ngelihat Pak Yeri nih ya, Pak Yeri ini ngelihat halaman yang sama, jadi ini nanti mungkin halaman yang sama-sama saya makanya mau nge-share ini. Jadi ini mestinya nanti insight-nya boleh Pak Yeri nanti. Ini salah satu dari website yang namanya, saya cek, bisnis app ini sama source-nya dengan Pak Yeri, dan ini nunjukin Spotify vs Apple Music. Ini dari Edison Trends, jadi di sana dia ngelihat kalau usernya Spotify di compare dengan Apple, Amazon, YouTube, itu YouTube Music ya, ini bukan YouTube biasa. Jadi teman-teman kalau sekarang ngelihat di app ada tulisannya YouTube Music gitu, ini YouTube musiknya itu growth-nya salah satu yang paling tinggi. Makanya juga itu pertanyaan ketiga, kenapa kok menurut teman-teman itu unggul? Ini saya mute teman-teman. Yang nggak ngomong boleh di mute. Nah, terima kasih. Nah, dan di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya jawaban yang mana yang unggul itu bisa bermacam-macam dan nggak selalu ada yang benar gitu ya. Tapi ini menjadi menarik banget melihat bahwa user dan provider, bukan user, provider yang sama bisa
tetap tetap kompetitif gitu dalam ranah digital, dan itu ya bagaimana caranya kita bisa menjadi atau membuat sebuah keunggulan. Kalau teman-teman awal-awal belajar mengenai value proposition design, apa value-nya yang diberikan, bagaimana caranya bisa lebih unggul daripada kompetitor lain gitu. Ini menarik aja sih, saya tadi mau nge-sharekan. Jawabannya saya minta dong yang lain, Pak Yeri deh, yang source-nya sama-sama saya. Boleh open mic nggak? Ini tadi lagunya 70 million ya keunggulannya. Ini Pak Eli ada yang bilang nih, tersedia podcast untuk belajar bahasa, ada podcast cerita horor, ada podcast tentang self improvement. Ini pasti penggunanya mendengarkan podcast. Jadi kita bisa upload sendiri, dan ini kalau teman-teman ngelihat ada masanya orang-orang mulai membuat podcast, jadi ngerekam sendiri terus dimasukin ke Spotify. Jadi kreatornya jadi jauh lebih banyak dan opsinya macam-macam. Komedi-komedi juga ada di sana. Itu ya Pak Eli ya? Iya, betul, Ibu. Oke, dan ini Pak Yeri silahkan ada komen. Pak Yeri kayaknya lagi meeting, Bu Risa. Bu. Bareng ada beberapa meeting teman-teman. Oh gitu, terima kasih. Terima kasih infonya. Ini meeting sambil mengerjakan tugas ya. Sekarang, sorry, kadang-kadang saya juga itu ya, juga berdilema mengenai keadaan online ini. Bisa melakukan banyak hal pada saat yang sama, tapi juga bingung bisa maksimal apa enggak. Kadang-kadang saya mikir bisa Zoom pada saat yang sama, itu saya bisa mendevelop kemampuan untuk mendengarkan dua hal dan masih lumayan menyimak. Meskipun itu kayaknya buruk sih sebenarnya. Iya. Keadaan gini ya sudah kita hadapi bersama. Ini lanjutannya ya, multitasking. Nah ini saya dengar sebenarnya Pak, daripada multitasking mendingan dia itu bilang multiplier, di mana kita itu tidak melakukan dua hal yang tujuannya berbeda, tetapi dua hal kalau itu tujuannya sama enggak apa-apa gitu. Maksudnya yang difokuskan itu mikirnya satu nggak apa-apa. Misalnya dengerin musik sambil belajar, atau misalnya sepedaan ke tempat kerja sepedaan. Jadi kayak beberapa hal dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang sama gitu, atau pemikirannya satu, itu lebih maksimal. Tapi ya susah memang. Ini key statistiknya, jadi ini business of apps ini source-nya yang tadi. Jadi Spotify sendiri itu generate 7,85 billion revenue tahun 2020 dan ada kenaikannya 16% year on year. Jadi kenaikannya tinggi nggak ini teman-teman yang sudah bekerja? Kalau COVID ini tinggi sekali nih. Dan dia itu kalau teman-teman ngelihat sini 70 million songs tadi seperti info dari teman-teman juga ya. Tadi dari Mbak Arvita 70 juta lagu, dan itu belum termasuk sekarang terus berkembang karena ada podcast-podcast yang bisa dibuat. Dari 2006 dia IPO-nya 2018, jadi 12 tahun setelah dia pertama kali didirikan dari Stockholm, Sweden. Jadi dia sekarang sudah jadi public company. Kok slide saya cuman itu? Ada satu lagi yang ini, satu yang saya mau tunjukkan lagi. Dan di sini kalau teman-teman ngelihat mengenai Spotify itu kalau melihat user dan revenue-nya, itu perusahaan yang menurut saya sangat hebat. Karena perusahaannya itu user dan revenue-nya itu naik secara terus-menerus. Ini saya tunjukkan. Jadi terus-menerus bagaimana kalau misalnya ngelihat revenue-nya Spotify itu dibandingkan, ini dari 2016 ya, kalau teman-teman lihat di bawah itu yang atas itu revenue, yang warna merah itu usernya. Dan itu dilihat dari 2016 sampai 2021. Dan di sini 2016 itu usernya ini, kalau revenue-nya itu revenue in billion euro, itu masih 0,5 billion euro, ya sudah besar sih.
very big ya per tahunnya. Kalau sekarang sudah 5 kali lipat dalam 4 tahun. Dan ini salah satu contoh growth yang besar-besaran kalau misalnya kita ngomong tentang digital business. Makanya kalau teman-teman tahu banyak aplikasi itu banyak burning money ya. Kenapa? Karena biar marketnya jauh lebih besar. Dan ini Spotify usernya semakin naik, apalagi dengan COVID ini semakin banyak. Jadi naiknya juga sama. Kalau 2015 itu masih 50 juta, kalau sekarang sudah hampir 400. Dan ini yang lucu ya, ini saya mau nge-highlight ini di slide sebelumnya. Kalau teman-teman lihat, banyak juga terjadi kepada perusahaan yang benar-benar aslinya itu adalah mulai dari apps. Itu kalau teman-teman melihat di sini, operating profit-nya itu nggak pernah dipublish. Dan katanya tahun 2020 ini dia bilang, itu ada 581 million loss. Jadi ada kerugian gitu. Dan ini banyak ditemukan di beberapa perusahaan yang fokusnya adalah growth, adalah market cap gitu. Jadi pertama fokusnya pembesaran market sebanyak-banyaknya, baru mereka akhirnya fokus ke profit. Dan itu termasuk juga salah satunya WhatsApp yang dulunya sama sekali nggak pernah bayar, akhirnya sekarang di-develop WhatsApp Business. Nah, itu yang tren-tren yang bisa dilihat dari perusahaan yang benar-benar aslinya itu mulai dari perusahaan aplikasi, perusahaan teknologi dan digital. Gitu. Ini juga cukup menarik. Nah, kita balik lagi ke Spotify nanti. Tapi ya ini salah satunya kenapa bisa dia sangat besar, karena tadi ada long tail juga. Kalau tadi Pak Eli bilang ada podcast, saya yakin yang mendengarkan podcast nggak banyak di sini dan mungkin ya cuma Pak Eli, tapi jadi ada yang mendengarkan gitu. Dan karena ada yang mendengarkan, akhirnya orang-orang yang kepingin berkreasi yang mungkin aslinya merasa dirinya apa mungkin kurang bagus ya gitu, atau mungkin topikku kok aneh ya, gitu. Itu akhirnya mau membuat gitu. Ada teman saya satu yang adalah seorang arsitek, dia bikin podcast dan podcastnya itu tentang ngobrol arsitek Indonesia gitu, kayak perumahan Indonesia. Nah itu kan sesuatu yang nggak semua orang akan mau, tetapi bagi yang penyuka atau penggiat arsitek, wah mereka akan komen, akan di sana diskusi gitu. Ya ini juga salah satu yang membuat Spotify itu jadi nge-boom juga. Dan ya di situ juga. Jadi teknologi enables long tail dan ini jadi opportunity yang besar buat perusahaan. Lalu kenapa? Hal kedua, why different? Ini teknologi imbued supply chain. Maksudnya apa? Teknologi di setiap supply chain yang ada. Kalau kita ngelihat tentang supply chain ya, ini secara general biasanya kalau ini adalah jual beli gitu ya. Dari supplier mengirimkan barang. Jadi mungkin produsernya dulu. Jadi dari pabriknya mikir aku mau membuat apa. Setelah mau membuat sesuatu, mereka bilang ke suppliernya. Jadi plan di atas, lalu supplier di order dan dikonfirm dikirimkan ke produsen. Lalu setelah itu produsennya memberikan ke distributor. Setelah distributor masuk ke retailer sampai akhirnya dijual di customer. Jadi kalau teman-teman lihat ini zaman-zaman matahari gitu ya. Jadi dari supplier masuk ke pembuat baju, setelah dari pembuat baju masuk ke distributor yang lebih besar, setelah itu masuk di matahari toko-tokonya, mungkin lalu masuk ke dalam toko butik-butik, baru akhirnya masuk ke customer gitu ya. Dan ini ya secara tradisional seperti itu gitu. Jadi ada feedback dari apa yang terjadi, feedback dari satu lini ke lini yang lain, tetapi hanya lini yang setelahnya saja. Maksudnya supplier ya dengan produser dengan distributor dengan retailer dengan customer. Tidak ada feedback antara, anggaplah customer sampai ke supplier yang langsung gitu ya. Jadi adanya adalah feedback yang harus jalan berkali-kali. Jadi jalan berkali-kali, customer minta feedbacknya ke retailer harus feedback ke distributor ke produser ke supplier. Yang akhirnya jadi proses yang lebih lama, proses yang lebih panjang, dan proses yang lebih mahal juga. Jadi mau nggak mau ini salah satu kekurangannya. Jadi tidak bisa terlalu responsif dengan apa keinginan customer, keinginan orang yang beli. Gitu. Nah, tetapi sekarang dengan adanya banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan, tidak hanya aplikasi ya, servis-servis yang sekarang itu ada, itu
membantu dari semua sisi traditional supply chain. Kalau teman-teman lihat AliExpress, ini Tokopedia, Shopee. AliExpress biasanya tempat untuk orang-orang membeli wholesale ya. Ini mungkin teman-teman juga ada yang sudah mencoba. Ini Pak Yeri saya baru baca. Operating loss-nya juga tinggi ya Bu tiap tahun. Ya ini biasanya kalau teman-teman lihat Gojek, OVO, pasti loss-nya banyak banget. Pusing kalau kita ngelihat. Ya, karena ada suntikan dana dari investor, jadi akhirnya bisa. Balik lagi ke supply chain. Jadi AliExpress ini biasanya mereka, ini teman-teman yang sudah tahu, mungkin pernah nyoba beli juga, ada AliExpress yang sekarang kita bisa beli, jadi kita bisa beli apapun dari Cina, dari United States, Spain gitu ya. Dia menjadi sebuah platform, belinya kebanyakan wholesale gitu. Belinya wholesale, bisa kadang-kadang order white label. Jadi ordernya itu baju warna putih tanpa label, nanti di Indonesia dimasukin label sendiri. Kita mendesain baju renangnya nanti dikirimkan ke Indonesia, kita kasihin label sendiri, kita jual jadi barang kita gitu. Dan biasanya lebih banyak wholesale-nya. Sebenarnya apa? Mereka ini mengkonekkan antara si supplier langsung dengan retailer gitu. Akhirnya produser dan distributornya kan jadi tidak perlu gitu, tinggal dikirimkan saja, langsung kontak antara retailer dan supplier. Memotong si supply chain ini gitu. Jadi kalau awalnya harus masuk ke produser sama distributor, jadi bukan ke supplier, retailer ke produser, bukan ke supplier, suppliernya tetap ngomong sama produsernya. Jadi retailer ke produser. Jadi kalau misalnya kita mau menjual sesuatu, kita ngomong ke produsernya membuat gitu langsung. Jadi memutuskan rantai si distributornya, nggak perlu lagi. Gitu. Termasuk Tokopedia, Shopee. Nah ini kalau teman-teman tadi ada yang sempat ngobrol juga nih, ada yang sempat ngasihin komen. Kalau di Shopee sekarang bisa beli barang dari overseas, gitu. Bisa beli barang dari luar negeri. Kalau teman-teman pernah nyoba, tinggal milih dari China. Pengirimannya juga nggak lebih mahal. Sekarang pajaknya juga sudah langsung dikalkulasikan. Jadi itu akhirnya memotong si lini distributor. Dan feedback yang didapat dari customer bisa langsung diberikan kepada produsen. Gitu. Jadi feedbacknya jadi jauh lebih cepat. Dan selain itu ada juga aplikasi pembantu seperti Mokapos. Ini POS system, jadi pembelian yang bisa langsung buat UMKM. Biasanya teman-teman kalau lihat biasanya ada tabletnya pakai Mokapos, GoPay, OVO pembayaran yang bisa langsung dilakukan oleh customer juga. Jadi seperti tadi sempat diceritakan juga oleh Pak Pasca, kalau misalnya kita bisa langsung transaksi gitu ya. Sekarang dibantu juga oleh beberapa aplikasi yang langsung bisa transaksi, ngirim ke nomor aja langsung bisa gitu ya. Dan juga ada hal-hal lain, aplikasi lain yang membantu di sisi lainnya, keuangan seperti jurnal. Ini teman-teman ada yang pernah dengar nggak ini? Journal.id di website. Ada yang pernah dengar nggak journal.id? Pernah, terima kasih Pak Nanang. Apa Pak Nanang? Journal.id. Sudah, Pak Pasca, terima kasih. Untuk pembukuan, mengatur neraca pembukuan cash flow sebuah badan usaha. Oke, terima kasih Pak. Jadi dia membuat pembukuan, benar banget. Jadi dia buat neraca, jadi penjualan kita berapa, barang kita berapa, cost kita berapa, nanti mereka kalkulasikan. Jadi revenue kita berapa, cost kita berapa, kita punya profit berapa. Nggak hanya itu, nanti kita dilihat juga setiap bulannya perputarannya seperti apa. Jadi yang masuk bulan ini berapa, yang keluar bulan ini berapa cost-nya, kita punya cash di tangan kita berapa. Yang sebelumnya kalau kita perlu orang akuntansi, sekarang sudah bisa digantikan dengan journal.id itu. Ada Traveloka Pay Later, ada Kredivo, ini buat dari sisi konsumennya, kalau nggak bisa bayar sekarang, itu pun bisa dibantu gitu untuk bayar lebih cepat. Gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang akhirnya ini bermunculan yang membuat kita jauh lebih mudah untuk bertransaksi dan menjalankan bisnis. Ini jurnal, tadi saya kenapa tanya, sebenarnya karena jurnal ini menarik banget. Jurnal ini dia melakukan awalnya itu dari kas keuangan, karena jurnal ini ya gini, salah satu
salah satu problemnya adalah pebisnis itu tidak semuanya mengerti accounting gitu ya, dan nggak semuanya itu telaten dengan accounting, semua cost-nya ditulis gitu. Akhirnya mereka mulai dari laporan bisnis dan keuangan, akhirnya masuk ke akuntansi, kas dan transaksi, invoicing, sampai akhirnya masuk ke produk inventory, ada perpajakan, sampai sekarang enggak hanya di aplikasi doang, enggak hanya di web doang, akhirnya bisa di HP juga gitu. Jadi semakin berkembang di jurnal ini. Dan kalau teman-teman lihat, value add-nya nggak hanya di perpajakan, mereka memberikan dashboard juga. Nah ini loh, setiap bulan ini keuangan kalian itu profitnya meningkat. Atau mungkin secara omsetnya naik, tetapi pendapatan kita turun. Sangat memungkinkan gitu, karena cost-nya naik gitu ya. Jadi dilihat sebenarnya apa saja sih key indikator yang harus kita lihat sebagai seorang businessman atau businesswoman untuk bisa lebih meningkatkan kinerja bisnis kita gitu. Dibantu dari sini. Ini ada piutangnya, kalau ada hutangnya, ada piutang dan hutang, ada biaya operasional. Ini macam-macam yang disediakan oleh mereka dalam bentuk grafis yang lebih mudah dibaca gitu. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh sekarang menjadi apa ya, kita bekerja pada saat yang sangat menarik, di mana supply chain itu tidak harus lagi menjadi sesuatu yang linear seperti sebelumnya, tetapi sebenarnya sekarang itu semuanya itu terkoneksi gitu. Jadi kalau ini dari seorang perusahaan, dari suppliernya, produsernya, distributor, retailer, customer, itu sebenarnya terpusat kepada satu tempat gitu, di mana kita bisa sebagai business owner atau sebagai direksi untuk melihat dengan lebih jelas, dan itu semuanya jauh lebih terkoneksi, dibantu dengan teknologi-teknologi yang bermacam-macam seperti tadi. Akhirnya apa? Lebih responsif, lebih cost efektif, lebih efisien juga. Ini kan seperti tadi misalnya produknya ternyata banyak yang tidak terjual, jadi kelihatan produk mana yang terjual, produk mana yang tidak terjual. Akhirnya apa yang dilakukan sebagai bisnis, kita membeli hal-hal yang dibeli sama orang saja, hal-hal yang sebelumnya produk mati nggak jadi dibeli gitu, atau dibelinya dikurangi, jadi secara kuantiti jauh lebih rendah gitu. Dan ini McKinsey punya riset, dia bilang kalau kita bisa meng-apply supply chain 4.0 dengan kita ini menggunakan teknologi tentunya ya untuk meningkatkan efisiensi bisnis kita, potensi itu sangatlah besar dari semua supply chain punya kategori gitu. Dia bilang katanya dari service. Service itu kalau misalnya biasa kita sales-nya itu bisa cost-nya tinggi. Tapi dengan ada advance atau visionary itu bisa menurunkan cost tersebut kalau ini teman-teman lihat ya. Jadi semakin kita itu menggunakan teknologi, semakin bisa cost efficient. Transportasi dan warehousing jadi lebih murah karena kita tahu orang-orang di mana yang memerlukan hal-hal apa gitu. Lalu ada juga admin cost. Admin cost yang mungkin sekarang awal-awal kita harus semuanya customer service harus orang. Tapi sekarang kita bisa menggunakan chatbot gitu ya. Kalau teman-teman lihat sekarang di aplikasi perbankan itu pun kalau misalnya ngelihat biasanya ada tombol di sebelah kanan tulisannya chat dengan Veronica gitu. Padahal aslinya adalah chatbot gitu. Membantu kita untuk menjawab pertanyaan yang simple, tapi kalau agak susah akhirnya baru dimasukkan ke customer service. Dan juga cost-cost lain yang akhirnya dikurangi karena adanya teknologi gitu. Dan di sini sebenarnya teknologi itu at all level of supply chain membuat apa? Bisnis proses jadi lebih gampang, location barrier jadi hampir nggak ada atau nggak ada, paling ya cuman pengiriman doang. Dan yang ketiga, jadi ada data driven insight dan decision. Dan ini mungkin yang paling penting gitu. Data driven insight dan decision, kita membuat sebuah keputusan itu berdasarkan data yang diberikan kepada kita. Dan ini sebenarnya bisnis tradisional pun akan sangat terbantu dengan adanya data driven insight ini. Dan mungkin bisnis tradisional seperti tadi yang membuat apa namanya pabrik kaca atau pabrik iron gitu ya, sebuah pabrik, apabila mereka menggunakan tools yang tepat dan juga mempunyai data yang jelas, itu akan jauh membantu decision dari perusahaan mereka. Nah, dan ini kita bilang kalau misalnya masuk ke topik ketiga kita, sebenarnya business model, digital business model operation itu bagaimana gitu.
Dan yang penting itu sebenarnya apa dalam sebuah bisnis digital? Ini pastinya teman-teman sekarang sering mendengar kata-kata agile. Kita harus agile dalam belajar, agile dalam bekerja, agile learning. Ada macam-macam ini. Sebenarnya agile itu maksudnya apa sih, teman-teman? Boleh nggak? Diketik boleh. Gesit. Terima kasih. Itu arti langsungnya gesit. Cepat beradaptasi. Jadi bisnis yang cepat beradaptasi adalah bisnis yang agile. Gitu ya. Bisnis yang agile adalah bisnis yang cepat beradaptasi. Benar juga? Atau gimana? Ada yang lain mungkin? Kalau mendengarkan kata-kata agile, itu mikirnya apa? Sekarang era 4.0 agile, semua banyak banget sih. Lincah, peka terhadap perubahan. Terima kasih Pak Sarno. Nah, dan kalau kita bilang agile ini background buat teman-teman. Sebenarnya agile sendiri yang sering dipakai sebagai agile learning, gitu. Sebenarnya bermula dari agile software development. Jadi kalau misalnya kita ngomong digital business, mungkin ya balik lagi kita harus ngomong dari awal mulainya digital. Dan ini software development yang awal-awal, itu di sini ada nggak yang aslinya TI, yang backgroundnya TI? Sebenarnya adalah agile itu software development approach untuk project management dan software development. Yang akhirnya dia bilang itu adalah agile. Dan ini kenapa? Karena lincah, jadi software development yang lebih lincah dan cepat tanggap, dan akhirnya lebih mudah dilakukan jadi seorang programmer. Bukan lawannya, sebelum agile sebenarnya ada yang namanya waterfall. Nah ini kalau teman-teman yang di programming akan mengerti. Waterfall ini adalah programming di mana kalau teman-teman itu pertama kali mendevelop plan-nya, lalu ada kita melihat rinciannya mau apa saja, fiturnya apa saja, penggunanya apa saja, plan yang besar dan elaborate, akhirnya udah selesai, dibikin pelan-pelan, akhirnya jadi sampai sebuah software. Cara menggambarkannya seperti apa? Ini kalau teman-teman lihat di depan sini, kalau mau menjadi mobil gitu ya, kalau ini mau produksi mobil, waterfall itu seperti apa sih? Seperti kalau awal mulanya itu adalah roda, lalu setelah roda selesai, itu mereka membuat roda dengan dua roda dengan pengkaitnya. Setelah pengkaitnya selesai, dibuat badannya. Setelah badannya selesai, dibuat topi dan setirnya. Gitu. Jadi di iterasi ke-1, kedua, ketiga itu nggak bisa dipakai. Baru benar-benar bisa dipakai saat produk itu jadi di nomor 4. Dan kebanyakan sebenarnya produksi ataupun software itu awal mulanya aslinya kayak gini. Jadi dibuat step by step sampai akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa digunakan oleh orang. Sedangkan kalau agile itu seperti apa? Kalau agile itu salah satu contohnya adalah gini. Kalau teman-teman idenya adalah membuat sebuah transportasi. Awalnya transportasi itu bikinnya ya udah kita bikin transportasi, kita coba dulu mau nggak sih orang pakai transportasi gitu. Akhirnya mereka bikin skateboard. Memang mungkin nggak enak, nggak praktikal, tapi sudah bisa dipakai. Setelah itu berubah jadi skuter, dicoba develop lagi diulang jadi skuter. Mungkin masih kurang bagus, tapi masih bisa dipakai. Bisa dipakai, bisa dicoba. Ternyata mau ada perbaikan lagi, oke kita sepeda. Sepeda juga masih dipakai, masih bisa dipakai. Apakah kurang kinerjanya? Mungkin kurang, tapi nggak apa-apa. Kita iterasi lagi, akhirnya jadi sepeda motor dan akhirnya jadi mobil. Tapi di setiap iterasi yang terjadi bisa digunakan. Dan sebenarnya konsep agile itu yang paling basic itu ini, di mana ada setiap perubahan, itu perubahannya itu sampai sebuah step milestone itu sudah bisa digunakan oleh pelanggan atau customer teman-teman. Mungkin nggak harus langsung di marketplace, mungkin B2B, tapi bisa digunakan pada setiap stage-nya. Jadi membuat itu tidak harus langsung jadi sampai hebat karena makan waktu yang lama akan makan waktu yang lama. Tetapi kalau agile itu kita bisa pada setiap stepnya meminta feedback dari customer kita untuk menjadikan sebuah produk yang lebih baik. Dan ini mungkin
Kalau misalnya kita ngomong digital business ya konsep terdasarnya mungkin ini balik lagi mengenai agile project management. Lebih dalam lagi, sebenarnya kalau tadi kita ngomong yang paling atas itu waterfall, yang bawah itu yang tadi saya infokan, saya ceritakan dari sepeda, jadi sepeda motor, jadi mobil, itu sebenarnya adalah business oriented agile, karena di setiap stage-nya itu bisa digunakan dan bisa dijual dengan baik, menjadi produk yang baik. Kalau teman-teman sudah masuk dalam ranah programming, misalnya digital business yang modelnya adalah software seperti Gojek, seperti mungkin aplikasi baru yang bermunculan seperti Journal ID, itu akan lebih seperti bawah. Kalau yang bawah ini, pada setiap stepnya bisa digunakan. Pertama, truknya sudah ada rodanya semua, tapi didorong. Yang kedua, truknya sudah nggak didorong lagi, tapi belakangnya itu dari kayu. Setelah itu, belakangnya sudah bagus, dan setelah itu lagi baru produknya itu bagus, benar-benar bisa dijual. Yang bawah ini bedanya apa? Yang bawah ini adalah agile yang engineering oriented. Maksudnya apa? Setiap stage-nya itu bisa membangun dari yang sebelumnya. Jadi akhirnya lebih mudah bagi orang yang mengembangkan bisnis, mengembangkan programmingnya, itu tidak harus mengulang dari awal. Kalau tadi seperti sepeda motor, mobil, kan harus benar-benar total diganti. Ini sebenarnya konsep aja yang menurut saya menarik gitu. Kalau teman-teman nanti ditanyain agile, paling nggak mengerti mengenai konsep ini. Nah, dan apa kalau misalnya kita ngomong agile, sebenarnya apa? Yang penting itu karena sekarang kita perlu fast innovation, dan kita tuh perlu iterasi. Iterasi jadi kunci. Kenapa? Karena teknologi membuat semuanya jadi cepat, semuanya jadi lebih mudah, dan kalau semuanya jadi lebih mudah, tentunya kompetisi pun akan naik. Adanya long tail tadi, kompetisi akan naik gitu teman-teman. Mungkin dulu yang membuat lagu indie rock hanya beberapa, 1 atau 2 orang. Sekarang semua orang bisa pakai. Mau nggak mau kita harus berinovasi dengan lebih cepat. Sebelumnya orang yang bisa menjual komputer secara online itu hanya yang bisa bikin website. Sekarang ada platform semuanya bisa menjual. Akhirnya barrier to entry-nya jauh lebih rendah. Itu. Fast innovation jadi sangat penting, dan iterasi kenapa penting? Karena kita bisa mendapat feedback dari customer kita. Jadi apa yang diinginkan oleh pelanggan itu menjadi key dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ngomong agile teman-teman, kita ada plan, design, develop, test, deploy, review. Itu diulang lagi. Jadi dari planning, didesain, dibuat, dites, di deploy, di review. Dan ini dilakukan dalam apa yang dinamakan sprint biasanya. Tergantung perusahaannya, 2-3 minggu. Itu biasanya timeline-nya seperti itu. Jadi 2-3 minggu setiap sprint. Dan ini nggak hanya software development saja, jadi nggak hanya orang-orang yang melakukan, membuat aplikasi yang melakukan, tetapi juga ada beberapa perusahaan yang saya tahu melakukan ini, mencoba melakukan ini, untuk misalnya mendevelop beberapa hal baru, gitu. Mendevelop key features baru. Misalnya mau menambah customer service, mentraining customer service. Apa yang dibuat itu jadi lebih pendek dan ada feedback-nya yang terjadi. Sebenarnya key-nya apa? Di feedback. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini mirip sama suatu konsep yang teman-teman pelajarin di kelas ini juga. Ada yang mengingat nggak? Ini sebenarnya mirip sama apa gitu? Prosesnya agile ini. Proses yang diulang-ulang terus. Ini sebenarnya mirip sama prosesnya design thinking yang Pak Hari sempat share ke teman-teman. Gitu. Karena waktu design thinking, kalau teman-teman ingat, itu sebenarnya apa? Membuat low prototype. Setelah membuat prototype, dicoba diminta input dari user. Kalau nggak cocok, dibetulkan dulu. Setelah dibetulkan, dicoba dibuat lagi. Gitu. Jadi minta feedback-nya, dan itu iterasi yang terjadi itu sebenarnya yaitu agile. Dan di design thinking itu sangat mirip prosesnya kalau teman-teman mau lihat secara detail. Gitu. Dan ini dari fotonya dari slide-nya Pak Hari juga ini. Kalau teman-teman lihat ada design think, clean UX, agile. Dan akhirnya gimana? Yaitu setelah ada
di launch, orang-orang lihat, mungkin dicoba ada produk baru, dilakukan gitu ya, dilepas di pasar, dicoba lihat feedbacknya, ada ide baru, perlu dirubah atau tidak, diulangi lagi. Dan tidak harus perusahaan software loh. Ini saya tahu Danone air minum Danone juga melakukan hal ini gitu. Mereka bereksperimen kemarin, kalau teman-teman ingat dulu ngeluarin air rasa pandan, air rasa sereh gitu. Itu juga mereka melakukan iterasi yang banyak banget. Mereka mencoba nge-launch, dilihat apa yang bisa diperbaiki, dan itu risetnya juga melakukan riset yang cukup besar. Lalu mereka bereksperimen, melakukan feedback, lalu akhirnya baru di-launch setelah ada iterasi yang terjadi. Nah, dan ini sebenarnya ada dua hal project management yang cukup terkenal, mungkin teman-teman pernah dengar. Satu adalah Scrum dan satu adalah Kanban. Ini adalah project management ya. Jadi sistem untuk project management. Coba ini saya mau buka breakout room untuk diskusi saja. Teman-teman boleh milih mau Scrum atau Kanban. Saya buka 4 breakout room, 2 Scrum, 2 Kanban. Teman-teman bisa assign dirinya sendiri. Bisa assign manually, jadi masuk sendiri. Boleh diskusi di sana. Ini Scrum. Open all room. Saya open all room. Udah bisa ngeliat ya teman-teman ya. Saya kopikan, saya print screen dan saya masukkan di sini kira-kira 15 menit. Sebenarnya simple, apa sih Scrum, apa sih Kanban gitu loh. Itu apa? Itu aplikasi yang seperti apa? Maksudnya project management yang seperti apa? Boleh milih, kalau mau diskusi juga boleh. Mau kerja sendiri-sendiri juga boleh. Teman-teman kayaknya lebih suka kerja sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya apa sih Scrum atau Kanban? Pilih salah satu aja. Bagaimana teman-teman? Sudah balik semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, kalau gitu boleh dengerin satu aja deh, satu kelompok. Ada yang mau volunteer apa saya tunjuk? Satu Scrum, satu Kanban, terus kita jalan. Soalnya waktunya kok agak mepet saya sudah lihat. Ada yang mau volunteer? Saya tunjuk deh, grup 5 nih. Grup 5, silahkan tadi yang milih Scrum. Boleh nggak jelasin sedikit aja? Mengenai Scrum itu apa? Seperti apa prosesnya? Ada Pak Agil, Pak Anton, Pak Asep, Pak Eli, Pak Jain. Oh, Pak Jainal mesti nggak di situ sih, tapi masuk di situ. Pak Muhammad, Pak Yofi, Mbak Yolandita. Boleh ada yang open mic? Masih tim 5 ya, Bu ya? Masih apa? Tim 5? Saya close mic dulu. Pak Aska mau setelah ini? Boleh. Setelah ini Pak Paska deh. Sip. Pas Bu, Pak Paska Adi Kanban nanti, Bu. Jadi ada Scrum Iya, dan Kanban juga. Jadi cocok pas ya. Ayo nih, gimana nih? Grup 5. Pak Agil, Pak Anton, Pak Asep, Pak Edi, Pak Muhammad Alif, Mbak Yolandita. Ayo, Fi. Tunggu sebentar ya Bu, masih ada yang kurang. Ya udah kalau gitu gini aja Pak Paska, terus baru grup 5. Gitu deh. Kanban dulu silakan Pak Paska. Oke, selamat malam Bu Risa dan teman-teman semua. Kami dari grup berapa tadi saya lupa. Kanban 1, Pak. Dari Kanban 1. Kanban 1. Kita membahas tentang Kanban. Pertanyaannya akan saya ulangi tadi. Proses project management seperti apa? Kanban itu dipakai di proses produksi atau project
yang alur kerja timnya itu sulit. Proyek yang alur kerja timnya itu sulit. Seperti manufaktur biasanya. Rata-rata manufaktur yang menggunakan Kanban karena memang alurnya banyak dan itu sulit, jadi mereka menggunakan Kanban. Kenapa mereka menggunakan Kanban? Karena alurnya sulit, kerja timnya itu alurnya banyak dan sulit, itu akan menghasilkan cost yang tinggi dan ruwet, alurnya itu ruwet. Keunggulannya pakai Kanban adalah mengidentifikasi level atau alur dari proses proyek tersebut, mengurangi walk-in proses. Terus dengan Kanban, maka kualitas itu bisa, kualitas produk atau proyek itu bisa terjamin dengan baik atau lebih meningkat lagi. Terus hemat biaya produksi karena melalui Kanban pasti ada beberapa lini atau cost yang akan terpangkas dengan sendirinya. Terus dengan Kanban, people atau orang dalam proyek tersebut atau dalam unit tim kerja itu akan lebih fokus apa target mereka karena Kanban itu per grup atau per lini ada Kanbannya. Jadi lebih fokus. Terus kinerjanya itu, alurnya atau prosesnya itu menjadi lebih optimal, Bu. Yang ketiga, aplikasi teknologi yang membantu bisnis menggunakan project management tersebut. Aplikasi teknologi atau softwarenya itu yang pernah saya alami hanya SAP secara teknologi. Kalau manualnya pakai Sandboard. Pakai SAP aja. SAP. Manual sekali. Iya, oke. Iya, itu Sandboard itu manual. Terus ada SAP. Jadi per kerja itu dengan bantuan RFID masuk ke SAP. Jadi bisa terkontrol dengan baik. Oke, terima kasih, Pak. Itu sih, Bu. Ada yang mau ditambahkan dari temannya? Yo, Pak Fire, Pak Api, Pak Ludi, Pak Martinus. Boleh saya tambahkan, Bu? Boleh, silakan. Tambahin, jangan kurangin. Berkurang nanti, Pak. Yaudah, aku... Oke, selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Kalau menurut saya, metode Kanban itu untuk saat ini, terutama di developer, itu sangat difungsikan, dibutuhkan. Karena apa? Karena dari sisi Kanban sendiri, karena alurnya mulai dari progres pertama, sketsa, sampai nanti, mulai dari doing apa, developernya apa, sampai yang terakhir adalah endpoint-nya, ada production, itu semua sudah terencana. Bahasanya kalau saya biasanya itu adalah tradisi kerja dalam istilahnya yang kuno lah, tetapi setiap proses tadi itu dalam setiap tim itu punya istilahnya value masing-masing, bahwa si A ini nanti harus menyelesaikan ini, si B harus menyelesaikan ini, dan nanti setiap flow dari setiap objeknya nanti akan dilaporkan per person, bukan per tim. Nah, akumulasinya adalah tim. Dalam satu tim nanti misalnya dibagi berapa lini. Yang satu kerjakan A, satu kerjakan B, satu kerjakan D. Semua nanti reportnya dalam satu tim dilaporkan bersama. Tapi prosesnya adalah setiap person bertanggung jawab dengan kerja masing-masing. Dari setiap proses yang dijalani. Mulai dari proses perencanaan sampai nanti endpoint-nya adalah production. Nah, enaknya adalah dari setiap tadi targetnya mungkin dalam satu hari kita punya target jam sekian harus selesai dan sebagainya. Apapun laporan itu kita bisa kontrol. Itu lebih enak sih menurut saya, Bu. Karena kita bisa berkelanjutan. Misalnya hari ini untuk progres A yang pertama itu belum selesai, besoknya nanti bisa lanjutkan ke selanjutnya. Kalau di Scrum nggak bisa itu. Jadi kita terus berlanjut sampai akhirnya nanti koreksi yang utama di akhir adalah kurang lebih kita tes, development selesai, production oke. Jadi lebih enak kontrolnya sih. Untuk beberapa aplikasi yang sering saya gunakan sendiri adalah pertama adalah Trello, yang kedua Monday.com itu paling sering, termasuk Bitrix 24 itu juga sering saya gunakan. Kurang lebih seperti itu, Bro. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak. Terima kasih tambahannya. Oke, sekarang coba kita teman-teman yang dari grup 5. Ada Kak Saya, Bu. Fabo. Silakan, silakan. Ya. Kami dari grup 5, kami memilih yang untuk soalnya tadi adalah Scrum versus Kanban. Untuk soal yang pertama itu proses project management apa. Nah, kita dari grup 5 itu memilih Scrum. Kenapa memilih Scrum? Scrum ini adalah salah satu pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Agile. Scrum dapat diartikan juga sebagai perangkat kerja yang menggunakan satu atau lebih tim yang cross-fungsional. Cross-fungsional di sini artinya sekelompok orang dengan keahlian fungsional berbeda yang bekerja menuju tujuan bersama. Kemudian untuk soal yang kedua itu apa sih keunggulan Scrum? Nah, di sini tuh kita tadi sudah berdiskusi, ada sekitar 10 keunggulan dari Scrum. Yang pertama itu Scrum dapat membantu perusahaan kita dalam menghemat waktu dan biaya. Dalam hal ini uang ya. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Kemudian keunggulan yang kedua, dengan menggunakan metode Scrum, kita juga dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Kemudian untuk keunggulan yang ketiga, metode Scrum itu merupakan pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini. Jadi bagikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Jadi ada langsung evaluasi gitu. Kemudian keunggulan yang keempat, dengan menggunakan Scrum, kita juga dapat mengontrol dan memonitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban pekerjaan yang bisa terjadi kapan saja. Keunggulan yang kelima dari Scrum ini, Scrum seperti metodologi Agile pada umumnya, Scrum merupakan metode interaktif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari user atau penggunanya. Keunggulan yang keenam, dengan adanya short sprint dan constant feedback. Maaf, suara saya apakah masih jelas? Jelas banget Pak, jelas banget. Oh iya, maaf ya. Dengan adanya short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Kelebihan yang ketujuh, dengan adanya daily Scrum meeting, memungkinkan Scrum untuk mengukur produktivitas individu. Hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota timnya. Kemudian yang kedelapan, dengan Scrum, setiap ada masalah yang timbul dapat diidentifikasi dengan baik pada pertemuan harian, dan oleh karena itu setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian yang kesembilan, dengan menggunakan metode Scrum, kita juga dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Kemudian yang terakhir, Scrum dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman, namun secara khusus berguna untuk pengembangan proyek dengan teknologi Web 2.0 ataupun media project baru lainnya. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir itu tentang aplikasi ya, tentang aplikasi teknologi yang membantu bisnis menggunakan project management tersebut. Nah, kita tadi berdiskusi, kita menemukan satu aplikasi Jira Software, di mana Jira Software ini merupakan alat yang mendukung setiap metodologi manajemen Agile, baik itu Scrum, Kanban, dan lainnya untuk pengembangan perangkat lunak. Dari Agile Board hingga report, kita dapat merencanakan, melacak, mengelola semua proyek pengembangan perangkat lunak Agile kita dengan menggunakan satu alat. Pilih sebuah framework untuk melihat bagaimana Jira Software dapat membantu tim kita merilis perangkat lunak berkualitas lebih tinggi dan lebih cepat. Itu aja Bu dari kelompok 5, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah ini benar banget Jira, Canva buat foto dari saya barusan itu juga. Pak Muhammad. Jadi Jira, Asana, Monday gitu ya. Tadi sempat disebutkan beberapa juga Trello. Nah, thank you Pak Eli, Pak Pasca. Nah, sebenarnya mau ngomong Scrum, mau ngomong Kanban, itu balik lagi itu adalah di satu umbrellanya Agile, di mana Agile itu kita gimana caranya mendapatkan iterasi perputaran feedback yang lebih cepat. Nah, sebenarnya Scrum dan Kanban itu dua-dua memiliki keunggulan sendiri dan nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Yang ada adalah nggak ada satu yang jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Benar-benar tergantung dengan kelompok dan juga perusahaan yang menggunakan, cocok atau enggak. Kalau perbedaannya itu dari saya
saya mencoba sendiri sih pakai Scrum Project Management, Kanban juga sempat. Cuman ini yang kayaknya saya rasa banget kalau Kanban itu semuanya itu listnya apa saja pekerjaannya itu ditaruh dulu dari awal. Lalu kita gantian, misalnya saya yang mengerjakan, saya sedang mengerjakan. Setelah saya selesai, saya pindah mengerjakan hal yang lain. Gitu. Dan kayak lebih panjang satu sesi itu lebih panjang sampai project itu done. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bekerja dengan tektokan timnya sudah sangat efektif, sudah bagus, mungkin Kanban akan sangat oke gitu. Karena itu mengkelompokkan semuanya macam-macam, kita siapa yang mempunyai keunggulan sesuatu bisa ngambil langsung, bisa mengerjakan sampai selesai. Jadi kalau memang orang-orangnya itu sudah train banget atau senior, Kanban oke banget. Dibandingkan kalau Scrum sendiri ini dia dibagi jadi sprint, Kanban juga kadang-kadang ada yang dibagi dalam sprint. Tergantung balik lagi karena sebenarnya nggak ada yang terlalu fix gitu di sini. Karena banyak yang akhirnya mix and match. Nah kalau Scrum sendiri ini biasanya apa? Ada dari plan, build, test, review. Dan biasanya ada satu project owner, satu product owner, sama ada satu Scrum Master. Scrum Masternya itu biasanya orang yang tahu pekerjaannya. Jadi mereka ngerti kira-kira spesifikasinya gimana, berapa lama mengerjakannya. Jadi mereka bisa mengatur timnya untuk mengerjakan, oh ini loadmu kebanyakan, oh ini loadku kebanyakan. Bisa mengatur biar pada saat satu sprint itu produknya jadi. Jadi apa yang mau di-deliver itu jadi dalam setiap sprint. Jadi bedanya gitu, lebih terarah. Ini mungkin kayak lebih pembagiannya lebih terarah. Jadi tergantung perusahaannya memakai yang mana dengan lebih efektif. Nah, ini poin terakhir dan juga penutup buat kelas ini. Ngomong keempat itu sebenarnya kita ngomong mengenai scalable business. Dan ini mungkin poin utamanya mengenai bisnis digital. Kalau kita ngomong tentang digital business, ini salah satu yang definisinya saya sangat suka sebenarnya. Ini digital business is the process of applying digital technology. Jadi proses untuk mengaplikasikan digital teknologi to reinvent business models. Jadi untuk membuat ulang sebuah business model and transform a company's product and customer experience dan mengubah perusahaan punya produk dan customer experience. Jadi sebagai seorang customer bagaimana experience saya. Innovating products that create new value and connecting people with things, insight, and experiences. Dia bilang menginovasi produk dan membuat value baru dengan mengkoneksikan orang dengan barang, insight, dan experience. Jadi sebenarnya ada dua tipe kalau misalnya kita mau ngomong digital business. Ada yang aslinya itu digital native, yang kalau dari tadi kita bilang itu yang dari pertama itu sudah dibuat sebagai software, yang plannya dari awal sudah seperti itu. Ada Genius, OVO, Bareksa ini dalam keuangan ya. Dari awal get-go mereka sudah berpikir ini adalah bisnis digital dan akan saya kembangkan, saya rugi pun tidak apa-apa, ruginya bisa banyak gitu ya. Ada juga yang digitally transform, bisnis yang mentransformasikan bisnisnya sendiri untuk lebih digital atau malah membuat satu bisnis unit baru yang menggunakan meleverage teknologi. BCA Digital barusan mengeluarkan Blue, mereka sekarang ada satu divisi bisnis khusus untuk digital banking. Digibank by DBS, sama juga DBS mengeluarkan satu bisnis unit baru khusus untuk banking online. Ada lagi yang berbeda, Pegadaian, ini yang menurut saya menarik banget. Pegadaian membuat inovasi-inovasi di dalamnya dalam bentuk produk, yang produknya itu adalah digital produk. Salah satunya, contohnya, kalau teman-teman di Tokopedia beli, biasanya ada tulisannya di bawah, beli emas, 5.000 untuk emas. Itu teman-teman mungkin ada yang pernah ngeklik buat investasi emas itu di Tokopedia. Itu adalah inovasi Pegadaian. Jadi teman-teman waktu ngeklik itu, teman-teman nyimpen untuk keuangannya, untuk emasnya. Jadi kalau di Tokopedia sekarang bisa nyimpen emas itu yang ngelola Pegadaian, itu produknya Pegadaian. Jadi menurut saya ini sebenarnya keren banget, perusahaan yang sudah jelas-jelas sangat offline, membeli produk-produk yang kita berikan ke, ya kita punya laptop kita mau jual kita ke Pegadaian, emas kita jual ke Pegadaian, yang banyak sebenarnya harus offline, mereka membuat produk-produk yang itu adalah digital banget gitu.
dan bisa masuk ke Tokopedia langsung dipakai oleh banyak orang gitu. Jadi sebenarnya bisa digital native atau digitally transform business gitu. Bisa yang bisnis unit baru atau seperti Pegadaian produknya yang digital. Both inovatif dan scalable. Dua-dua itu digital native atau digitally transform itu sangat inovatif, jadi inovasi baru, atau scalable, sangat bisa dilipat gandakan. Dan kita ngomong ini di scalable. Kita balik ke jurnal sebentar. Ini saya ngelihat waktunya 20.40, kita sebelum jam 9 selesai. Jadi kalau misalnya ini ngomong jurnal, tadi kan dia ada banyak aktivitasnya ya. Ada insight-nya, tambahan value add buat perusahaan. Jadi nggak hanya saya sekarang laporan keuangan, yang dulunya saya harus minta insight dari seorang lulusan akuntansi, sebenarnya perusahaan saya sehat atau enggak, apa yang harus saya lihat, rasio apa yang perlu saya hitung, nggak perlu lagi, sekarang bisa dari aplikasi jurnal. Dan yang menarik, jurnal itu pembiayaannya bagaimana? Ini kebanyakan seperti ini untuk digital native business. Mereka pakai subscription, jadi nggak harus bayar mahal, bayar per bulan. Dan di sini sangat sangat customize untuk teman-teman. Jadi apakah itu orangnya berapa? Jadi bisa pro atau enterprise plus. Jadi sini ya, ini biaya per bulannya. Jadi ada rekomendasi add-on, customize-nya gimana? Nambah pengguna, integrasi ke POS yang sudah ada, feature add-on yang lainnya bisa mereka customize-kan untuk teman-teman dengan harga yang sudah tertera di sana. Sebenarnya mirip dengan apa? Mirip dengan Zoom. Kalau teman-teman tahu, Zoom kalau kita berdua, kita Zoom-Zooman, kalau 2 orang aja nggak perlu bayar, bisa selama-lamanya gitu. Maksudnya bisa lama gitu ya. Kalau misalnya sudah lebih dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, maksimum 40 menit, kecuali kita premium. Premiumnya harus bayar per bulan. Kalau misalnya mau audiensnya 100 orang lebih, bayar lebih mahal. Kalau audiensnya lebih dari 500, lebih mahal lagi. Ya ini feature-feature yang akhirnya jadi sangat membuat perbedaan antara digital business dan bisnis yang biasa-biasa aja gitu, yang mungkin offeringnya nggak sebanyak itu. Jadi akhirnya bisa memberikan banyak opsi kepada pelanggan, sangat customized, tanpa effort yang terlalu berlebihan. Buat mereka sebenarnya ya pembuatan ini kan ya satu proses yang sama. Gitu. Jadi ya sebenarnya teman-teman di charge premium, kenapa? Agar mereka bisa tetap ngedevelop terus ke depannya gitu. Jadi untuk yang tidak banyak fiturnya yang diminta sama orang, di charge dengan lebih mahal. Yang lebih menggunakan banyak server akan di-charge lebih mahal. Ini balik lagi. Digital business tadi yang mereinvent business model, membuat customer product and customer experience baru. Jadi menginovasi produk dan value baru dari orang, barang, insight dan experience. Datanya pakai apa? Datanya sudah ada, pakai data yang sudah tersedia di aplikasi. Jadi akhirnya mereka mempelajari itu, akhirnya mereka bisa membantu kita. Sangat terlihat kalau teman-teman pakai digital marketing, insight-nya apa, ternyata yang melihat di IG-nya teman-teman aja bisa kelihatan. Yang nge-follow teman-teman, yang ngelihat post-nya dan me-like, 50% wanita, 50% itu udah ada insight-nya, yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu. Jadi ini kalau balik tadi di awal mengenai Atta Halilintar atau YouTuber, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang YouTuber itu tetap menjadi seorang profesional sampai dia bisa membuat bisnis operation yang scalable dan orang itu bisa melihat tanpa dia itu benar-benar ada di sana terus, itu bisa berkembang dengan banyak opsi-opsinya yang ada gitu. Mungkin bisa mendapatkan uang yang banyak gitu ya, semakin tinggi, tapi lebih seperti profesional menurut saya kalau misalnya YouTuber. Karena mereka mau nggak mau ya seperti profesional, tambah terkenal, tambah dibayar mahal. Ya YouTuber juga gitu, semakin beken semakin dibayar mahal. Tapi sampai dia membuat sesuatu yang bisa scalable, yang bisa itu dijalankan tanpa dia ada, lah itu baru jadi sebuah bisnis. Dan akhirnya banyak yang seperti Atta Halilintar gitu membuat bisnis lain gitu. Mereka membuat line sendiri, membuat baju sendiri kadang-kadang, membuat toko kue yang akhirnya bisa menjadi sebuah bisnis karena mereka sudah terkenal. Ada yang menarik, ini contohnya salah satunya 1%. Dia ini adalah YouTube
yang aslinya itu hanyalah memberikan edukasi untuk life skill. Di YouTube lumayan terkenal, dan ya mereka jadi content creator aja. Sampai suatu saat tahun lalu mereka membuat 1% menjadi sebuah bisnis, di mana mereka memberikan layanan webinar, layanan kelas online, mentoring, konseling. Dan akhirnya mereka membuat ini, sekarang katanya sudah 1 juta yang mentoring dengan dia, banyak banget gitu ya. Dan ini ngelihat orang-orang yang perlu mental health-nya ditingkatkan, hal-hal seperti itu. Dan dari sini, apa yang aslinya itu hanyalah sebuah platform untuk mengedukasi, akhirnya bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih keren juga. Dan ya ini mungkin baru secara operasional jauh lebih kompleks. Dan ini kalau kita ngomong Natasha, apa sekarang sudah menambah channel jualannya di Shopee dan IG? Ya benar, mereka sudah menjadi orang yang berjualan secara digital. Tapi jawabannya ya sebenarnya tergantung apakah orang tersebut, toko tersebut mentransform company produk dan customer experience-nya. Misalnya contohnya ini teman-teman, saya ngambil contoh juga dari yang kemarin sempat di-share ke teman-teman, ini Zara ada toko offline-nya, bisa diakses online, kadang-kadang bisa tanya juga, ada promosi ini, apa nyariin baju-baju seperti ini, bisa dikomunikasikan antara apa yang ada di HP kita dengan orang yang ada di sana. Jadi sebuah experience yang baru. Atau sekarang ini rupa-rupa dan Ace Hardware, kalau teman-teman ngelihat, ini yang salah satu contoh digitally transform bisnis juga yang menurut saya cukup menarik. Rupa-rupa sendiri kalau teman-teman beli bisa di store pick up, jadi langsung dibeli di sana. Di Ace Hardware-nya sendiri kalau teman-teman lihat, biasanya ada promo yang hanya ada online, ada promo yang hanya ada offline. Mereka untuk mengakali customer yang jengkel karena melihat diskon yang di online gitu ya, mereka akhirnya di customer service-nya membuat sebuah service untuk pelanggannya bisa beli secara online, diambil langsung di Ace Hardware-nya, jadi dibantu. Oh Bu, ini ada promo. Saya sendiri sudah pernah nyoba, ada promo online, dibelikan lewat online, langsung saya ambil gitu. Jadi akhirnya ada sebuah sinkronisasi antara online dan offline, dan membuat customer happy gitu, lebih happy, experience-nya lebih menyenangkan, nyari mungkin nggak harus langsung di toko, tapi bisa ngelihat di HP, jadi akhirnya ada kesinambungan di situ. Dan ini balik, kita langsung ke slide terakhir, digital business, balik lagi, itu yang seperti apa? Yang leveraging technology. Jadi gimana kita menggunakan teknologi tadi untuk mengubah produk atau experience. Yang kedua, tentunya berinovasi, karena mau nggak mau kompetitor itu banyak gitu, dan kita tetap harus bisa berinovasi, apakah sebagai bisnis yang digitally transform ataupun yang digitally native, untuk terus berinovasi ke depannya. Dan harus kalau bisa teknologi yang sekarang, yang paling baru. Lalu project management yang iteratif atau yang agile, jadi yang ada feedback-nya itu langsung masuk ke dalam produknya, jadi banyak feedback yang dijalankan di sana. Data driven, keputusan itu diambil karena data yang sudah tersedia gitu. Jadi misalnya marketing, apakah saya lebih baik sebagai perusahaan baju marketing ke Jakarta atau ke Jawa Timur, apa ke Surabaya, bedanya seperti apa gitu. Mungkin kalau saya promosi pakai Google Ads, saya Google Ads ke Jakarta, ternyata di Jakarta banyak kompetitornya, mendingan saya ke Malang gitu, atau ke Surabaya, karena di sana kompetitornya sedikit, misalnya. Itu hal-hal yang kita bisa putuskan, kalau tanpa data, ya cuman mikir kok kira-kira, dan seringkali salah. Tapi kalau dengan data, akan jauh lebih akurat, dan benar-benar based on data. Pengunjung saya ada 4.000 dari Jakarta, dan itu semua ke-track dengan ID kita. Dan tentunya yang kelima itu scalable. Gimana caranya perusahaan itu bisa jadi jauh lebih besar dengan effort yang minimal, jadi jauh lebih besar dan memberikan revenue yang lebih. Itu yang dimaksud dengan scalable. Dan ini quote dari Natarajan, dia ini CEO dan MD-nya Tata Konsultasi Service. Jadi ini mogul gede di India, yang di Indonesia pun juga ada macam-macam. Dia bilang, going digital is no longer an option, it is the default. Jadi going digital, kita mau digital, itu bukan lagi pilihan, ya itu tuh kita harus seperti itu default-nya. Jadi mau nggak mau,
teman-teman pasti akan berinteraksi dengan digital, dan gimana caranya tidak hanya memakai itu mungkin seperti tadi Pak Paskah, hanya profilnya aja ditaruh di itu ya, kalau jadi bisnis portfolionya saja yang ditaruh di online, yang di online yang bisa dilihat orang. Tetapi gimana bisa menggunakan teknologi itu untuk mengubah experience-nya dari customer-nya teman-teman, untuk membuat produk yang inovatif dan bisa menambah revenue lebih, itu digunakan dalam perusahaan teman-teman. Apakah mungkin sekarang digital atau mungkin sekarang masih offline gitu. Tapi ya itu, in the future, it is no longer the option, it is the default. Kalau sekarang bisa jual tour hanya ke orang-orang di kota saya, mungkin ke depannya pakai Tokopedia sudah bisa jual dari Surabaya, bisa jual ke orang-orang di Malang, orang-orang di Bandung, atau mungkin di luar negeri gitu. Jadi itu teman-teman akhir dari kelas kita. Terima kasih banyak. Apa ada pertanyaan? Nggak ada tugas lagi kan Bu, cuma UAS itu aja kan? Sudah UAS doang, sudah selesai tugasnya di dalam kelas sama UAS. Nggak ada tugas lain kok. Mestinya. Mau tambahan tugas tak Pak Paskah? Ampun Bu, fundamental belum selesai Bu tugasnya. Khusus untuk Pak Paskah ditambah tugas. Oke, siapa berani? Siapa berani apa siapa takut Pak? Nggak berani Bu. Ya wis Pak. Terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudah 20.50. Bu Rina, silakan Bu Rina atau Bu Vivi mau mungkin info terakhir. Oke, Bu Risa, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, semangatnya sampai bertahan sampai jam 8.50. Dan hari ini adalah meeting terakhir, pertemuan terakhir untuk mata kuliah bisnis digital model. Nanti Senin adalah kita Zoom dengan Ibu Luisa. Ya. Jangan lupa kita nanti meeting terakhirnya adalah Senin dengan Bu Luisa. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Senin dan Rabu, Bu Vivi. Senin dan Rabu sama Bu Luisa. Mohon maaf, Senin dan Rabu ya 2 kali. Siap. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan atau mungkin masih sangat bingung tugas-tugas di fundamental design, bisa dipersiapkan pertanyaannya di hari Senin dan hari Rabu dengan Bu Luisa, bisa dibahas langsung. Kemudian tugas fundamental desain bisa diselesaikan sampai akhir bulan Desember ini. Ya teman-teman, kalau sekarang belajar bisnis model, di tempatnya Bu Luisa belajar desain gimana biar nanti bisa marketing, kalau digital bisa lebih oke. Kalau jualan tur biar lebih bagus. Jadi digunakan, mumpung bisa ketemu gimana caranya menggunakan Canva dengan lebih efektif. Kalau bukan Canva mungkin yang lain, gimana caranya biar lebih efektif marketingnya teman-teman. Jadi dipergunakan deh. Oke. Ada lagi tak Bu Rina, Bu Vivi? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Jangan lupa mengisi review linknya. Demikian saya akhiri. Mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam Bu. Terima kasih Bu Lisa. Selamat malam Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.